Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Abalian dari kelas 11 3 akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi eksternal. Penis adalah organ vital pada pria yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau sebagai saluran kencing. Penis juga sebagai media atau saluran sperma saat proses seksual. Skrotum. Skrotum berbentuk kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang terdiri dari skrotum kanan dan skrotum kiri. Testis adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Testis terdapat dalam skrotum berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra. Saluran uretra adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Kelenjar ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urine yang memiliki pH asam dalam uretra. Sistem reproduksi wanita. Setelah mengetahui sistem reproduksi pada pria, berikut merupakan struktur reproduksi pada wanita. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi penting serviks adalah memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina rahim selama proses seksual. Saluran telur dan tuba Fallopi. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur dan ovum bergerak dari ovarium menuju rahim, sementara tuba Fallopi menjadi wadah fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Indung telur atau ovarium. Indung telur atau ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Rahim atau uterus. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembang janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, meiometrium, dan endometrium atau dinding rahim. Sekian, terima kasih.